Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jumpa kembali pada metode yang ke-11 insyaallah, di antara metode-metode yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses belajar mengajar beliau, dalam proses beliau mengajarkan suatu ilmu, suatu pesan, suatu kebaikan kepada para sahabatnya, adalah Rasulullah SAW. Beliau menepuk tubuh murid beliau untuk membangunkan kedekatan sekaligus sebagai sebuah pengingat. Di dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menepuk dan istilah lain adalah menyepak salah satu anggota tubuh sahabatnya sebelum memberikan pelajaran atau nasihat. Hal tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka membangun kedekatan emosi, keakraban, dan menumbuhkan perhatian agar mereka kemudian lebih perhatian kepada apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan yang pertama, Nabi pernah menepuk dada paman beliau Al-Abbas radhiyallahu taala anhu sebelum mengingatkannya untuk tidak mengharapkan kematian. Masya Allah. Beliau kepada paman beliau itu menepuk dada beliau sebelum mengingatkan tentang jangan mengharapkan kematian. Adalah Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ibu Fadl bin Abbas. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi paman beliau yaitu Al-Abbas yang sedang sakit saat itu. Laki-laki itu mengharapkan kematian dari sakit yang dideritanya. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Al-Abbas paman beliau. Lalu beliau bersabda, "Janganlah engkau mengharapkan kematian, wahai pamanku. Jika engkau masih tetap hidup, tentu engkau dapat memperbanyak amal kebaikan, dan hal itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau masih tetap hidup, tentu engkau juga bisa bertaubat dari segala sesuatu, dan hal itu juga baik bagimu." Hadis riwayat Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, dan yang lainnya. Jadi di sini kita mendapati bahwasanya Nabi pernah menepuk dada paman beliau yaitu Al-Abbas sebelum kemudian menyampaikan sebuah nasihat agar kemudian jangan kita mengharapkan kematian. Beliau pun juga pernah menepuk dada Ali bin Abi Thalib untuk meyakinkan keyakinan hatinya. Jadi sama-sama menepuk tapi konteksnya berbeda. Adalah Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak mengutusku ke Yaman, aku berkata, bagaimana mungkin engkau akan mengutusku sedangkan usiaku masih muda saat itu dan aku tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai masalah peradilan. Ali kemudian melanjutkan, lalu Rasulullah SAW menepuk dada beliau seraya bersabda, pergilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan lidahmu dan menunjukkan hatimu. Ali kemudian berkata, setelah itu memutuskan perkara di antara dua orang bukanlah hal yang berat bagiku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini Rasulullah SAW dalam rangka meyakinkan Ali untuk kemudian mengutus ke Yaman, sementara Ali dalam keadaan masih bimbang dan ragu karena masih kecil dan belum banyak ilmunya. Kemudian beliau menepuk dada Ali dan kemudian meyakinkan, pergilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan lisanmu, memantapkan lidahmu, dan menunjukkan hatimu. Subhanallah. Seorang guru, seorang murabi, seorang ustadz, seorang pengarah, pendidik, seorang mentor itu kemudian bisa menyemangati dengan cara interaksi fisik yang terukur dan baik. Suatu ketika Nabi juga pernah menyepak, jadi pernah sedikit melakukan dengan kaki beliau, kaki beliau dan menyepak kaki Qais
sebelum mengajarinya perihal salah satu pembuka pintu surga. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ayahnya menyerahkan Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat melayani beliau. Qais kemudian berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasiku setelah aku selesai salat. Beliau menyepakku seraya bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu pembuka pintu surga?" Aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau kemudian menyampaikan, "La haula wala quwwata illa billah." Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doa itu, kalimat thayyibah itu adalah merupakan salah satu pembuka pintu surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi di sini kita bisa menyampaikan suatu kesimpulan bahwasanya kita perlu berinteraksi secara fisik, secara langsung kepada anak-anak didik kita secara terukur dan secara tentu saja niat untuk mendidik. Di antaranya dengan menepuk, di antaranya kemudian dengan menyepak itu, tapi menyepak yang lembut ya, dalam rangka untuk kemudian berinteraksi secara fisik agar kemudian sang murid atau kemudian anak-anak didik kita itu kemudian bisa memberikan perhatian secara lebih dan kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik, pengajaran yang baik kepada mereka semua. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala alam, demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.